Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 ingin menjelaskan terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perpindahan panas. Nah, nanti kami akan berdiskusi ada apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Baik. Pertama-tama, apa sih perpindahan panas itu? Jadi perpindahan panas itu adalah suatu energi yang dapat berpindah dari secara simpelnya ya, dari suhu yang lebih rendah itu dapat terpapar dengan suhu yang lebih tinggi. Jadi suhu yang lebih tinggi itu bisa masuk atau menyebar ke suhu yang lebih rendah. Nah, itu salah satu contoh faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Nah, dalam faktornya itu juga ada faktor-faktor lain. Nah, kira-kira yang lain ada yang tahu nggak? Selain perbedaan suhu itu, ada lagi nggak faktor yang mempengaruhi perpindahan panas? Boleh? Ada yang mau jelasin? Siapa aja, silakan. Saya mau menjelaskan Ya, silakan. Luas permukaan benda juga dapat mempengaruhi faktor perpindahan panas pada benda. Misalnya, benda berukuran kecil dapat dipanaskan lebih cepat dibandingkan dengan benda dengan ukuran yang besar, tergantung terhadap suhu yang diberikan pada benda tersebut. Itu saja. Oke, jadi dengan luas permukaan benda yang berbeda-beda itu bisa mempengaruhi faktor perpindahan panas ya? Iya, dapat mempengaruhi. Tergantung terhadap suhunya yang diberikan. Oh, tergantung kegunaan. Oke, yang lain ada kira-kira faktor apa itu yang bisa pindahin? Oke, dari saya deh, mungkin salah satu yang mempengaruhi perpindahan panas itu juga ada konduktivitas termal ya. Nah, konduktivitas termal itu sendiri kan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panasnya itu sendiri kan. Nah, biasanya konduktivitas yang termal yang tinggi itu ada di bahan-bahan seperti logam. Nah, terus kayak logam itu kan karena dia konduktivitas termalnya tinggi, dia jadi efisien gitu buat menghantarkan panas. Sedangkan kalau misalkan dibandingin sama konduktivitas termal yang rendah kayak plastik, nah terus kayu. Nah kan kalau plastik sama kayu itu susah ya buat menghantarkan panas. Jadi biasanya plastik sama kayu tuh jadi malah insulator kan buat mencegah perpindahan panas. Nah, biasanya kalau tingkat konduktivitas itu ada faktor-faktor juga tuh yang mempengaruhi seberapa tinggi konduktivitas termal pada suatu bahan. Pertama kayak ada komposisi materialnya dari bahan tersebut. Nah, terus dari berapa suhu yang diaplikasikan pada bahan tersebut sama mungkin sama kondisi permukaan bahan ya, apakah dia kasar atau halus. Biasanya permukaan yang kasar itu bisa menurunkan ukuran konduktivitas termalnya sendiri. Begitu sih menurut saya. Dibanding dengan permukaan yang halus. Terima kasih. Berarti konduktivitas termal ini kayak material yang besi itu lebih mudah ya terhantarkan panasnya. Betul. Oke, ya baik, terima kasih Rapiel. Mungkin ada lagi yang bisa menjelaskan ya faktor-faktornya? Ya, mungkin ada yang dinamakan isolasi termal ya. Jadi isolasi termal tuh kayak dia tuh metode atau proses kayak mengurangi laju perpindahan panas karena
panas kan dapat dipindahkan melalui beberapa cara tuh ya, ada konduksi, konveksi, itu radiasi. Jadi isolasi thermal itu bertujuan untuk membatasi aliran panas melalui suatu material atau bangunan gitu. Misalkan kayak rumah kayak ada asbesnya atau gentengnya gitu. Atau apalah gitu yang bisa seperti tembok juga bisa gitu. Mungkin itu ya. Berarti ini tadi agak sedikit nyambung sama Rapiel ya. Tadi kayak misalkan kayu itu bisa menahan panas. Kalau panci gitu kan ada pakai plastik sama di dalamnya itu kan ada besinya. Berarti nyambung. Oke. Terima kasih Repo. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, saya Kemas. Apa nih? Saya Kemas. Boleh. Ya udah lanjut dong. Jadi perbedaan suhunya itu ada jarak juga Kemas. Itu jaraknya antara sumber panas dan benda itu yang menerima panas mempengaruhi efisiensi dari perbedaan panas tersebut. Jadi semakin dekat jaraknya, semakin cepat juga panas yang bisa dipindahkan. Seperti itu, Kemas. Oke, berarti jarak mempengaruhi ya. Kalau Ya, jarak mempengaruhi, betul. Oh, ini mungkin mempengaruhinya tuh kayak radiasi gitu ya? Betul, radiasi. Oke. Betul, oke. Terima kasih Raden Dava. Selanjutnya mungkin ya tadi Muhammad Kapit, silakan. Oke, selanjutnya saya ya. Izinkan saya menjelaskan, saya Muhammad Rusmalana. Salah satu faktor yang mempengaruhi perpindahan panas itu ada juga dari kekuatan dan struktur material. Kekuatan dan struktur material itu dapat mempengaruhi perpindahan panas karena mereka itu mempengaruhi si konduktivitas thermal itu yang tadi dijelaskan sama Rafael, dan juga kemampuan material dalam mengantarkan atau menghalangi aliran panas. Untuk contohnya itu, yang pertama itu ada kekuatan material, yaitu material yang memiliki kekuatan yang tinggi seperti logam padat, seperti yang disebutkan Rafael itu memang cenderung memiliki konduktivitas thermal yang baik. Hal ini karena struktur atom yang rapat itu memungkinkan panas untuk mengalir dengan mudah melalui material tersebut. Nah, sebaliknya, material yang lemah atau berpori-pori yang bisa kita sebut sebagai plastik bersama kayu sebagai isolator, nah itu memiliki konduktivitas thermalnya yang rendah karena udara dan ruang di dalam struktur mereka itu menghambat perpindahan panas. Lalu contoh yang kedua itu struktural material. Seperti yang kita tahu, ternyata struktur mikro atau makro dari material juga mempengaruhi perpindahan panas. Misalnya itu, satu contohnya adalah serat kaca yang tersusun dalam bentuk matras atau komposit. Dia akan memiliki sifat isolasi thermal yang baik karena udara akan mudah terperangkap di antara serat tersebut sehingga menghambat aliran panas. Gitu. Sekian sih dari saya. Oke, berarti banyak ya faktor-faktornya. Ada lagi mungkin Alipsyah tadi gimana? Ada lagi faktor yang mempengaruhi perpindahan panas itu ada konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor melalui zat cair atau gas. Jadi konveksi ini adanya di zat cair atau gas saja. Nggak ada di zat yang padat atau zat yang keras, itu nggak ada. Terus konveksi ini banyak punya banyak siklusnya. Ada siklus pemanasan, pendinginan, terus siklus aliran. Nah, konveksi ini tuh terjadi gara-gara ada perbedaan massa jenis akibat perbedaan suhu. Terus saya jelasin contohnya aja kali ya. Contohnya tuh kayak kalau kita didihin air panas, airnya tuh bakal naik-naik tuh ke atas. Nah, air yang dingin tuh ada di atas. Habis itu yang air yang
panas itu turun ke bawah kayak gitu. Jadi konveksi itu kesimpulannya ya, konveksi itu cara perpindahan panas kalor yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Gitu. Ya. Banyak ya caranya ternyata. Oke. Terima kasih Alip Syakbar. Boleh ada yang lain mungkin? Siapa tadi? Pradipta, ada pendapat nggak Pradipta? Kayak mempengaruhi. Pendapat faktornya tuh ada, namanya tuh radiasi. Nah, radiasi itu adalah proses perpindahan panas atau transfer panas yang terjadi melalui gelombang elektromagnetik. Nah, jadi radiasi panas ini tuh terjadinya tuh karena gelombang elektromagnetik, melalui gelombang elektromagnetik. Nah, dalam radiasi panas itu dapat berpindah melalui ruang hampa. Jadi panas itu tanpa memerlukan medium fisik atau propagasi. Nah, mungkin di sini saya kasih contoh beberapa contohnya radiasi panas. Yang pertama itu ada sinar matahari. Nah, kan sinar matahari kan nyinarin bumi tuh. Nah, sinar matahari ini tuh salah satu contoh utama radiasi panas. Jadi cahaya matahari mengandung energi panas. Nah, energi panas itu yang berpindah melalui ruang hampa dan memanaskan bumi. Terus ada satu lagi itu radiasi termal. Nah, semua benda dengan suhu di atas 0 mutlak atau 0 Kelvin memancarkan radiasi termal. Hukum radiasi Planck menjelaskan distribusi panjang gelombang radiasi termal dan benda-benda ini. Berarti radiasi ini ada kaitannya kayak si Raden dapat tadi, jarak gitu kan, dari matahari ke bumi kan jauh tuh. Berarti itu ada radiasi ya? Ada radiasinya, kan sinar mataharinya masuk ke bumi. Oke, ya. Udah semua mungkin ya pendapatnya ya. Oke, terima kasih. Berarti bisa kita simpulkan tadi ada 8 faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Nah, yang pertama itu dijelaskan oleh saya, Mas Muhammad Hafiz, tadi perbedaan suhu. Terus kedua ada luas permukaan yang dijelaskan oleh Arya Satya Wicaksana. Terus ada konduktivitas termal, itu dijelaskan oleh Rafael. Lalu yang keempat ada isolasi termal yang sudah dijelaskan oleh Revo tadi. Terus yang kelima ada jaraknya juga mempengaruhi ya, ternyata yang dijelaskan oleh Raden Dava. Nah, yang keenam ada konveksi, tadi dijelaskan oleh Alip Syakbar. Terus yang ketujuh ada radiasi, itu dijelaskan oleh Pradipta ya. Lalu yang ke-8 tadi ada kekuatan, juga strukturnya itu berpengaruh juga, yaitu dijelaskan oleh Kapit Maulana. Oke, mungkin itu saja yang udah kita tangkap. Sekian dari diskusi kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.